Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romansyah atau yang biasa dipanggil Muhammad Zaki. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan jawaban dari soal ujian tengah semester atau UTS mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Shaleh MP. Secara teori, demokrasi yang ada di Indonesia bisa kita katakan sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan secara umum. Akan tetapi apabila kita teliti secara mendalam, untuk praktek sistem demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan sepenuhnya, belum sempurna, atau mungkin bisa kita katakan belum berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena wakil rakyat yang dulu kita pilih, sekarang mereka memiliki jabatan kedudukan di sana, masih saling mengedepankan kepentingan pribadi, kepentingan individu, bahkan kepentingan golongan daripada kepentingan rakyat. Sehingga akibat mereka tidak menjalankan amanah rakyat dengan baik akan berimbas kepada rakyat sendiri. Rakyat mengalami kesenjangan sosial, ketidakmerataan kependudukan serta pendidikan, sehingga rakyat masih kesusahan untuk melaksanakan atau untuk berdemokrasi. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasal dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri sejak dahulu kala, termasuk budaya yang pernah ada dan sedang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah salah satu dari seluruh nilai dan budaya yang pernah ada dan sedang berkembang di Indonesia. Dengan cara memperkenalkan sistem ketatanegaraan dan sekaligus memberikan wawasan mengenai hak konstitusional yang dimiliki oleh anak-anak. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 memuat sejumlah ketentuan yang secara spesifik mengakui hak-hak anak dan sekaligus kewajiban bagi negara untuk mengurus keberadaan anak-anak. Contohnya dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya juga dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, negara memiliki hak kepada rakyatnya. Sebagaimana rakyat memiliki hak kepada negaranya, otomatis negara pun memiliki hak kepada rakyat. Apa hak negara terhadap warga negaranya? Di antaranya bahwasanya negara berhak untuk dipatuhi segala aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dipatuhi oleh siapa? Oleh warga negara. Yang kedua, negara juga berhak dibela oleh warga negara dalam keadaan apapun. Jadi ketika ada seseorang yang telah menyatakan diri sebagai warga negara dari suatu negara tertentu, maka secara otomatis seolah-olah orang tersebut telah menyatakan diri untuk bersedia membela dan mempertahankan keamanan negara dalam keadaan apapun. Yang ketiga, negara menguasai bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan rakyat Indonesia. Pilar demokrasi konstitusional Indonesia ada 10. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demikianlah uraian jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sholeh MPD. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.